Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami bertiga akan berdiskusi mengenai utang luar negeri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina Rikotul Asia dengan NIM 173. Di sini saya berperan sebagai tim netral. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri dengan NIM 192. Di sini saya sebagai tim pro. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisa dengan NIM 415. Di sini saya berperan sebagai tim kontra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang utang luar negeri. Yaitu yang pertama, utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagai dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal yang pertama 2021 sebesar 415,6 miliar US dollar atau setara dengan 5.943,1 triliun. Posisi tersebut turun 0,4% dibanding kuartal 4 2020 yang sebesar 417,5 miliar US dollar atau setara dengan 5.970,2 triliun. Namun demikian, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan jika dilihat secara tahunan posisi ULN atau utang luar negeri pada 3 bulan pertama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7%. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021 yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral. Baik, di sini saya kurang setuju dengan adanya utang luar negeri. Karena menurut saya, kenaikan utang tentu harus diimbangi dengan kemampuan membayar. Hanya saja kemampuan Indonesia untuk membayar utang luar negeri dianggap masih tidak terlalu baik. Baik, menurut saya tidak semua utang yang dilakukan itu berdampak negatif. Seperti contohnya utang yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara, seperti infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan perkembangannya karena masih terjadi tidak meratanya infrastruktur di Indonesia, atau bisa dibilang infrastruktur yang baik hanya terdapat di pusat kota atau di kota-kota besar. Menurut saya, jika kita melakukan hutang ke luar negeri, tentunya terdapat bunga dan denda yang besar. Nah, ketika telah jatuh tempo pembayaran utang luar negeri, negara berkewajiban untuk membayar jika negara belum mampu membayar. Mereka akan saling bernegosiasi untuk tenggang waktu yang diberikan. Pemberian kelonggaran ini belum tentu dibayar gratis. Bisa saja terdapat denda yang harus dibayarkan, sehingga negara yang belum bisa membayar dibebankan lagi denda yang memperburuk kondisi keuangan negara. Baik, menurut saya utang luar negeri itu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pelengkap pembiayaan pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Memang ada beberapa yang seperti itu, tetapi dalam utang luar negeri juga ada yang disebut dengan debt trap atau jebakan utang. Dalam hal pemberian pinjaman dari negara maju kepada negara berkembang,
tentunya memiliki kepentingan dan agenda tersembunyi yang biasanya berkaitan dengan unsur ekonomi dan politik negara pengutang atau debitur. Agenda tersebut tersembunyi tidak dapat terbukti dengan adanya jebakan utang. Jika negara debitur mengalami krisis ekonomi, utang menumpuk dan tidak disertai kemampuan untuk membayar, maka jebakan utanglah yang terjadi. Di lain kondisi, bila negara debitur dapat membayar ke negara kreditur, namun dengan cara melakukan utang pada pihak lain, hanya ini menimbulkan lingkaran utang yang semakin berbelit. Tetapi selain itu, utang luar negeri itu juga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek strategis di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu saya kurang setuju karena dengan banyak sekali utang yang dilakukan negara kita ke luar negeri itu juga dapat berpacu pada maraknya korupsi yang ada di negara Indonesia. Hal ini menjadikan anggaran belanja negara tidak mencapai target yang tepat dan justru merugikan kas negara. Padahal anggaran itu berasal dari utang sebelumnya, yang diharapkan dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kas negara berkurang dan negara tetap harus menutupi kerugian agar operasi proyek tetap berjalan. Serta kas negara yang defisit perlu tambahan dana dari luar untuk menjaga kelancaran operasional negara. Tetapi utang luar negeri itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Utang luar negeri dibutuhkan untuk menutupi 3 defisit, yaitu kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran, dan defisit transaksi berjalan. Baik, jadi dari diskusi kami bertiga dapat disimpulkan bahwa negara berutang untuk memenuhi kebutuhan modal negara tersebut. Tentunya diiringi dengan pertimbangan PDB negara dengan rasio utang yang telah ditentang. Namun perlu diwaspadai pula besaran bunga dan jangka waktu yang diberikan. Apakah negara mampu membayar utangnya atau tidak? Hal tersebut perlu dipertimbangkan agar tidak terjerat jebakan utang. Hal ini yang dapat menilik hutang negara, yakni efektivitas utang, di mana utang tersebut dapat dimaksimalkan untuk pembangunan yang akan memberikan keuntungan bagi negara, sehingga dari keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membayar utang dan bunganya. Perlu diketahui pula bahwa kasus korupsi dan kesalahan manajemen dapat berdampak buruk terhadap utang negara, yakni pembebanan kembali utang tersebut kepada masyarakat melalui pajak yang diberlakukan oleh negara. Semoga pembahasan ini dapat memberikan sedikit gambaran perihal lika-liku utang negara. Sekian perdebatan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.